Oke, baik anak-anak. Sehat semuanya? Sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Baik. Silakan pimpin doa ke kelasnya anak-anak. Istaizu wa qira'a siratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak absen dulu ya. Siti Iklimah, Adiro. Gina Habibah, Adiro. Mutia Fifa Mukhtar. Adiro. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Baik, tadi pelajaran apa teman-teman? Kurang hadis, Pak. Kurang habis, alhamdulillah. Tadi ibu siapa? Bu Sumina. Oke. Ya, Pak. Baik. Hari ini anak-anak tahu nggak kita belajar apa? Sejarah, Pak. Sejarah. Nah, sejarah ya. Nah, kalau misalkan di kelas 10, kelas 10B ya tadi. Tadi kan kelas 10B benar. Iya, Pak. Ya. Kalau misalkan di MA itu kita tuh belajar bukan hanya sejarah pada umumnya, tetapi tambahin teman-teman kebudayaan, budaya Islam, atau disingkat apa? SKU. SKI betul ya. Baik. Lanjut ya teman-teman semuanya. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai apa yang dibaca coba. Kebudayaan dan kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Ya, berarti masyarakat Madinah sebelum Islam apa? Kristen dong? Bukan. Banyak suku-sukunya, banyak kulturnya ya teman-teman, banyak budayanya. Nah, coba kita akan petik dulu nih. Kita akan petik dulu tentang Madinah. Kok bisa sih Pak namanya Madinah, nggak Madinu, nggak Madinah gitu? Kenapa bisa Madinah? Oke, ada yang tahu nggak kata Madinah itu sebelum kata Madinah apa? Ada yang tahu? Anak-anak ini gimana? Oke, nggak apa-apa, sabar. Ya, nama Madinah ini kata lainnya adalah kata Yasri. Yasrib. Oke, baik. Kenapa bisa namanya Yasrib? Ada yang tahu? Nggak tahu, Pak. Kenapa? Diambil dari nama orang. Nama orang, siapa aja namanya? Ada yang tahu? Tidak tahu nggak? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Oke, Bapak kasih tahu kalau nggak tahu. Ini kenapa ya? Oke, maaf ada pertanyaan ini anak-anak. Jadi Yasrib itu coba dicatat ya, ini penting. Ada apa namanya diambil dari satu orang. Yang pertama Yasrib bin Qaid bin Ubail bin Aus bin Amalik bin Aus bin Hiram. Itu ya adik-adik. Nah itu tuh adalah salah satu seseorang anak keturunan Syam, gitu ya. Putra Nabi Nuh alaihissalam. Jadi silsilahnya itu sampai ke Nabi Nuh alaihissalam. Itu kata lain dari asal muasal kata Madinah, kayak gitu Yasrib. Nah kota ini terbentuknya berapa tahun teman-teman? Terbentuknya kurang lebih 1600 tahun sebelum Masehi. SM ya. Sebelum Masehi, 1600 sebelum Masehi. Silahkan jatuh buat ulangan nanti minggu depan. Nah, kota Yasrib teman-teman semuanya, dia itu berjarak 300 mil ke arah utara kota Mekah. Utara itu kemana teman-teman? Atas atau bawah atau kiri atau kanan? Atas. Nah, bagus, pinter. Oke ya, ini apa? Nggak tahu. Baiklah, berarti utara, berarti ke atas, 300 mil ke atas gitu ya. Oke, Bapak hapus ya, Bapak ya. Dicatatkan. Oke, baik. Tadi tentang Madinah teman-teman semua. Nah, sekarang ya, ini ya. Sekarang kalau kita bedakan Madinah dan kota Mekah, gitu ya. Kota Mekah itu dia suku dan budaya itu hanya hanya satu aja gitu sukunya sama budayanya. Sukunya itu kaumnya itu satu aja, tetapi beda dengan Madinah. Kalau Madinah itu bercampur-campur gitu, bersuku-suku, banyak banget budayanya, bersuku-suku. Nah apa aja suku dan budaya Bapak ganti ya. Nah masyarakat Yasrib itu sebelum Islam dikelompokkan menjadi 3. Banyak banget. Kalau misalnya di Mekah itu cuma kaum musyrikin aja, tetapi kalau misalnya di Madinah itu ada 3. Yang pertama itu suku Aus dan Khazraj, kaum Yahudi, dan juga kaum musyrikin. Nah
akan bedah satu-satu. Suku Aus dan suku Khazraj gitu ya. Nah, sebenarnya kedua suku ini tuh ya berawal dari anak ya, namanya Haris bin Salabah. Itu anaknya Haris bin Salabah. Dan dari istrinya yang bernama Kilab binti Al-Arqam bin Amr bin Jabhah gitu ya. Nah, suku Aus dan Khazraj ini selama 120 tahun itu adik-adik semuanya dia tempur bertikai gitu ya. Nah, kenapa bisa begitu Pak gitu ya? Karena ada sebuah hasutan dari kaum Yahudi gitu ya. Nah, jadi kaum Yahudi ini menghasut gitu ya. Menghasut suku Aus untuk memenangi suku Khazraj kayak gitu. Karena kalau misalkan menurut Yahudi, kalau misalkan suku Aus dan Khazraj itu dia berdamai gitu ya, dia justru malah membuat keberlangsungan eksistensi gitu ya, keberadaan kaum Yahudi itu terancam. Maka dari itu kaum Yahudi menghasut suku Aus untuk berperang. Jadi suku Aus ini berafiliasi dengan kaum Yahudi untuk memerangi suku Khazraj. Akhirnya ya suku Khazraj ini kalah dalam peperangan, banyak yang meninggal dunia. Tetapi lama kemudian gitu, lamanya dia berpikir, suku Aus ini berpikir bahwa dia ini menyerang suku Yahudi hanya sebuah apa ya bahasanya, hasutan aja gitu, nggak ada efeknya, nggak ada feedbacknya buat suku Aus tersendiri. Maka dari itu suku Aus menyesal dan akhirnya pertama suku Khazraj itu dekati sama Rasulullah, tetapi suku Khazraj menolak. Nah, kebalikannya suku Aus menaruh simpati kepada Rasulullah SAW dan akhirnya mereka berrekonsiliasi untuk berdamai dengan suku Khazraj. Nah, apa baiat agar mereka berdamai gitu. Nah, dalam baiat Aqobah, dalam baiat Aqobah pertama gitu ya, dan Aqobah kedua, akhirnya suku Aus dan suku Khazraj itu berdamai gitu. Nah, itu kisahnya. Nah, kalau kaum Yahudi teman-teman, kita bahas tentang kaum Yahudi. Kalau kaum Yahudi itu adalah kaum orang-orang yang cerdas. Kaum Yahudi itu bisa cerdas karena dia ditekan oleh dua bangsa, bangsa Asyur dan ada yang tahu nggak? Asyur dan Romawi. Nah, ketika orang ditekan itu biasanya tuh mereka berinovasi kayak dia tuh harus keluar dari zona tekanan itu. Maka dari itu kaum Yahudi itu dia orang-orang cerdas. Nah, sebenarnya orang Yahudi itu adalah orang-orang Ibrani, tetapi gitu ya, setelah bergabung dengan orang-orang Hijaz, dia itu berganti budaya. Akhirnya kalau misalnya teman-teman ke Makkah itu lihat kaum Yahudi, membedakan kaum Yahudi dan kaum Muslim itu sulit gitu. Karena mereka itu hampir semuanya berpakaian kayak orang Hijaz, gaya hidup seperti orang Arab kayak gitu teman-teman. Nah, kalau secara ekonomi ya, kaum Yahudi itu memegang sebagian besar dari kegiatan perekonomian di Yathrib. Jadi pengelolaan ekonomi di Yathrib itu yang dipegang oleh kaum Yahudi. Banyak banget sumber penghidupan mata pencaharian itu dipegang sama kaum Yahudi. Bisnis biji-bijian gitu. Tapi kalau dalam perdagangan kaum Yahudi itu memakai sistem perdagangan riba. Nah, ada 3 ya. Ada 3 kaum Yahudi. Nah, apa aja Bani kaum Yahudi? Yang pertama itu teman-teman ada Bani Kainuqah, ya, Bani Nazir dan Bani Quraizo ya. Nah, 3 Bani inilah yang menyulut perangan antara kaum Aus dan Khazraj kayak gitu teman-teman. Nah, yang terakhir ya, ada namanya kaum musyrikin. Ini di atas. Nah, kaum musyrikin itu emang udah menetap di Madinah itu udah lama teman-teman. Tetapi mereka ini tuh tidak memiliki kekuasaan, tidak punya kekuatan. Nah, atas penduduk Yathrib. Jadi itu dia itu orangnya soft aja gitu. Walaupun memang gimana ya? Dia itu kayak merasa tidak ada pesaing, tapi yang paling dominan di kota Yathrib itu adalah kaum Yahudi. Nah,
seorang tokoh, nih bapak kasih tahu seorang tokoh kaum musyrikin, yaitu Abdullah bin siapa? Bin Ikrimah. Salah. Bin apa? Ubo. Baik. Ya. Bukan Ibo ya. Baik. Lanjut teman-teman semuanya. Nah, kalau kita lihat nih ya, Ines. Nah, luas kota Yastrib tuh ya, kala itu hanya sekitar 15 km, 15 km. Nah, sekarang ketika Islam masuk, sudah berkembang menjadi, kita belum catat ya, 223 km. Itu berlatar sifat adanya. Nah, batas-batas geografinya itu sebagai berikut. Pertama apa? Coba baca Ikrimah. Hah? Nggak kelihatan? Coba Gina. Gina. Bagian selatan berbatasan dengan Bukit Air. Oke, Mutia. Bagian utara berbatasan dengan Bukit Uhud dan Bukit Sur. Oke, coba Gina. Bagian timur berbatasan dengan Haram. Oke, Andri. Bagian barat berbatasan dengan Haram. Oh, iya. Ada di minum aja ya. Oke, terakhir teman-teman materi dari Bapak. Nah, sistem perekonomian di kebudayaan dan kondisi masyarakat sebelum Islam itu, pertama dia memakai politik riba, ekonomi riba. Kedua, sebelum adanya Islam itu sering bertikai, peperangan antar suku, ya tadi Pak bilang, tukau dan suku ngobrol dan adu domba. Tapi adanya Islam, alhamdulillah semua itu di reformasi sama Rasulullah SAW. Nah, sekarang ada suatu ayat. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Coba tulis ya. Ini sampai seluruhnya ditulisin atau gimana, Dek? Ditulis sampai semuanya atau hanya satu ayat aja? Yang menerangkan isinya aja Pak, sejarahnya satu ayat. Oke. Kita ini ayatnya ya. Bapak hapus dulu ya sebentar. Ada di surat An-Nasr, teman-teman bisa dibuka Al-Qur'annya. Nah, aja. Nanti kalian nulis ya, bacain ya. Bacanya pakai Korea apa gimana? Nah, apa? Ada dengan artinya nggak? Apa gimana? Gini aja, teman-teman. Apa mau artinya juga? Bapak bacain artinya Pak. Oh, baca artinya. Oke, berarti satu ayat lagi. Waro. Hidup ya. Wa'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah. Oke. Coba baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, artinya adalah tadi kan Bapak bilang ya, kebudayaan dan kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam itu banyak banget pergejolakan, banyak banget permasalahan, ya, pertikaian, terus juga adu domba, sistem ekonomi yang menggunakan sistem riba. Tetapi kalau kita
kita bandingkan ketika masyarakat dan kondisi budayaan ya, Madinah sebelum Islam, setelah Islam, ada di ayat ini teman-teman. Yang pertama adalah apabila telah datang pertolongan Allah dengan kemenangan, gitu. Karena dakwahnya dulu Rasulullah adalah sebuah kemenangan. Gitu. Dan kemenangan dalam arti di sini adalah berdakwah untuk memberikan dan juga mengajak seluruh kaum musyrikin, kaum Yahudi untuk masuk Islam. Nah, ayat pertama adalah apabila telah datang pertolongan Allah dan dari kemenangan, gitu. Dan kamu lihat manusia masuk ke dalam agama Allah. Dan ayat 3 dijelaskan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwabur. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohonlah ampun kepadanya supaya dia Maha penerima taubat. Maka dari itu teman-teman semuanya, ini menjelaskan mengenai dakwah itu sangat luar biasa teman-teman. Ketika kita berhasil untuk memberikan sebuah kebaikan ya, ketika perbedaan kebudayaan mengisi masyarakat Madinah sebelum Islam dan setelah adanya Islam. Nah, di sini dijelaskan secara gamblang ya ini. Oke, mungkin itu dari Bapak ya teman-teman, udah jam 5 juga, kalian udah harus pulang. Bila tapi beda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.